Baik, selamat malam Bapak Ibu. Izin perkenalkan kami dari kelompok POA 05 dengan anggotanya Kiamnas Mason, kemudian Sefira Rosalina Fazria, kemudian saya sendiri Triwayudi, kemudian Tasya Faradila. Izin menyampaikan terkait hasil praktikum kami. Kami sampaikan terkait untuk forecasting-nya. Forecasting adalah suatu metode pendekatan dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan atas situasi pada masa yang ke depan dengan cara pengujian data yang terjadi di masa lalu. Sehingga harapannya pemilik lebih mudah di dalam pengambilan keputusan dalam hal melakukan strategi penambahan atau kebijakan pengurangan barang produksi. Berikut merupakan data penjualan untuk La Familia Bag dengan periode di bulan Januari sampai dengan bulan Desember dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian untuk tabel datanya dengan beberapa metode forecasting, yaitu time series decomposition, kemudian moving average, kemudian halt, kemudian winter, dan minimum error. Dari hasil ini didapat beberapa data, bisa dilihat dari hasil forecastingnya. Kemudian untuk terkait aggregate planning-nya, aggregate planning merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang menjadi penghubung antara perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Untuk menganalisa rencana produksi dengan pendekatan Zero Inventory Plan atau ZIP, kemudian Constant Work Phase Plan, kemudian overtime ditambah dengan loss of sales, dan overtime ditambah dengan subkontrak. Dari data ini didapat kesimpulan untuk K-nya senilai 19,27, kemudian worknya 85 pekerjanya, kemudian untuk unit produksinya ada 32.764, kemudian untuk pekerjaan tiap harinya ada 20. Dari hasil aggregate planning ini ada hasil zero inventory plan-nya, dapat dilihat dari total production cost-nya sebanyak 154.886.290.000 dengan total hiring cost, kemudian dilanjut firing cost-nya, kemudian weight cost-nya, dengan total inventory cost-nya juga bisa dilihat. Kemudian didapat untuk total cost ZIP metodenya sebanyak 161.697.037.193. Kemudian untuk hasil constant work phase plan-nya dapat dilihat untuk produksi cost-nya, kemudian ada total hiring cost-nya, total waste-nya, kemudian total inventory-nya. Didapat untuk total cost-nya dari hasil constant work phase plan ini sebesar 182.516.835.655 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk hasil overtime ditambah dengan loss of sales-nya dan overtime ditambah dengan subkontraknya, didapat untuk total week-nya sebesar 5.168.728.620 rupiah. Kemudian didapat juga untuk total overtime cost-nya sebesar 1.887.000 rupiah. Kemudian untuk total subkontrak cost-nya sebesar 0 rupiah atau enggak ada. Kemudian total inventory cost-nya sebesar 837.795.000 rupiah. Kemudian untuk total production cost-nya diperoleh 26.368.695.000 rupiah. Kemudian untuk total cost-nya sebanyak 34.282.218.620 rupiah. Selanjutnya di sini saya Sefira akan menjelaskan terkait master production schedule serta material requirement planning. Yang pertama di sini terkait master production schedule sendiri, yaitu merupakan suatu perencanaan untuk menjadwalkan produksi suatu produk pada satu periode. Adapun tujuan dari master production schedule sendiri yaitu untuk mengukur proses, part, dan sumber daya yang lain agar mengoptimalkan produksi
mengidentifikasi bottleneck, serta mengantisipasi barang yang diperlukan. Dalam perhitungan master production schedule sendiri, dibutuhkan beberapa data seperti project availability balance, availability to promise, dan master schedule. Di sini terdapat dua tabel. Jadi tabel yang pertama di sini dapat dilihat bahwa list detail dari jumlah order customer serta forecasting data. Di kolom yang pertama terdapat periode waktunya dari kurun waktu Januari 2022 sampai November 2022. Lalu setelah itu terdapat data untuk forecast serta number of order. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu informasi data dari manufaktur La Familia Bike. Di sini terdapat beberapa informasi seperti lead time, on hand, lot size, safety stock, demand time fence, serta planning time fence. Untuk jumlahnya dapat dilihat pada tabel. Dalam menghitung atau mencari master production schedule sendiri, di sini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan master production schedule dari La Familia Bike seperti pada tabel. Jadi untuk lead time-nya di 1, lalu on hand-nya 500, lot size-nya 1, safety stock-nya 8.750, untuk demand time fence-nya sebesar 4, serta planning time fence-nya sebesar 8. Dan di sini dapat dilihat jumlah MPS dari periode waktu Januari 2022 hingga Desember 2022. Selanjutnya di sini terkait material requirement planning. Nah, kalau untuk material requirement planning sendiri, di sini terdapat bagan. Adapun dari bagan ini dapat dilihat bagian atau struktur dari part di La Familia Bike. Di sini terbagi jadi beberapa part, mulai dari assembly 1, 2, 3, lalu terhubung di sub assembly 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk mencari material requirement planning sendiri, di sini diperlukan beberapa part tadi karena di bagian terdapat beberapa part, adapun MRP yang dapat dihitung yaitu mulai dari MRP grip, MRP basket, MRP brake, MRP tire, MRP rim, MRP spokes, MRP hub, MRP pedals, MRP chainstays, MRP wheels, MRP saddle, serta MRP body. Dan untuk menghitung material requirement planning sendiri, yang pertama dihitung yaitu gross requirement master schedule dikalikan dengan quantity. Adapun dari data sebesar 48.379. Nanti setelah itu dicari projected availability balance, lalu setelah itu dicari net requirement, lalu plan order receipt, serta plan order release. Nah, dari hasilnya nanti akan didapatkan project availability balance 2 dengan menggunakan nilai dari project availability balance 1. Dan berikut merupakan sampel dari beberapa part yang ada di La Familia Bike. Di sini tidak dicantumkan semua tabel karena keterbatasan waktu. Jadi di sini dapat dilihat sampel data dari beberapa part yang ada di La Familia Bike. Selanjutnya adalah materi tentang lot sizing. Lot sizing sendiri adalah proses menentukan jumlah optimal unit yang harus dipesan atau diproduksi dalam suatu periode untuk memenuhi permintaan, sambil dengan meminimalkan total biaya persediaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 macam dari lot sizing. Yang pertama itu adalah part period balancing atau PPP. Lalu yang kedua adalah silver meal. Yang ketiga adalah least unit cost. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang part period balancing. Part period balancing memiliki tujuan untuk menyeimbangkan ordering cost dan holding cost. Nah, data dari lot sizing yang dibutuhkan yaitu dari perhitungan MRP yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Sefira juga. Dan sampel yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini juga menggunakan 2 sampel seperti MRP yang dijelaskan Mbak Sefira, yaitu adalah grip dan basket. Nah, data hasil perhitungan lot sizing menurut part period balancing dapat dilihat seperti di gambar pada slide. Untuk perhitungan didapatkan total cost untuk sampel data grip yaitu sebesar Rp180.000. Untuk sampel data basket juga dapat dilihat pada gambar dengan total cost yang diperoleh dari perhitungan part period balancing yaitu sebesar Rp84.000 dengan total holding cost yaitu Rp1.000 dan setup cost untuk basket yaitu Rp7.000.
silver mill heuristic, di mana lot sizing ini bertujuan untuk meminimalkan average cost per period. Nah, cara kerja dari silver mill ini adalah menghitung total biayanya per period kumulatif, lalu dicari titik di mana biaya rata-rata period mulai meningkat. Nah, sama seperti period balancing sebelumnya, sampel yang digunakan yaitu dua data pada penjelasan kali ini. Yang pertama itu adalah data grid, di mana dengan perhitungan lot sizing berdasarkan silver mill didapatkan total cost yaitu Rp486.290 dengan save at cost yaitu Rp15.000, lalu holding cost-nya itu adalah Rp5.000. Sampel data basket, di mana dengan perhitungan lot sizing silver mill itu didapatkan total cost Rp499.422 dengan save at cost yaitu Rp7.000 dan holding cost-nya adalah Rp1.000. List unit cost method dari lot sizing juga, di mana tujuan dari list unit cost ini adalah meminimalkan biaya cost per unit. Nah, cara kerja dari list unit cost ini adalah dengan menghitung total biaya pemesanan dan penyimpanan juga, lalu dibagi dengan total unit dalam periode akumulasi tertentu. Nah, sampel yang digunakan juga sama. Yang pertama itu adalah data sampel grid, di mana cost yang didapatkan yaitu sebesar Rp486.290 dengan save at cost yaitu Rp15.000 dan holding cost-nya adalah Rp5.000. Sampel data basket, di mana didapatkan total cost dengan perhitungan lot sizing list unit cost yaitu Rp499.422 dengan holding cost Rp1.000 dan save at cost-nya itu adalah Rp7.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kanban. Nah, Kanban ini sendiri adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan di mana untuk project management. Cara ini dinilai sangat efektif dan efisien untuk memecahkan suatu masalah. Untuk metode Kanban sendiri ini pertama kali dipopulerkan oleh perusahaan Toyota. Nah, pada slide kali ini kita bisa lihat di mana data mengenai work center dari WC1 sampai dengan WC6, di mana ada raw atau subassembly, total container capacity, lead time, jumlah waktu, expected lead time, finished good demands in units, parts per unit, unit per hour, jumlah unit, carts or containers, unit per Kanban cart, dan maksimum inventory unit. Nah, pada tabel di bawah ini ada juga parts-parts dari rem, di mana parts-parts ini dilakukan atau diproduksi dengan memakai 4 mesin, di mana mesin yang digunakan adalah lathe mesin, milling mesin, drilling mesin, dan CNC mesin, di mana tiap-tiap parts-nya itu memiliki waktu produksi tertera pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan menghitung tentang operation scheduling, di mana kami menggunakan metode Campbell, Dudek, and Smith atau CDS algorithm. Pada tabel ini adalah Gantt chart dari metode Campbell, Dudek, and Smith algorithm, di mana kita bisa lihat contohnya adalah Gantt chart yang pertama, di mana pada lathe mesin itu bagian part 1 brakes pad dapat diproduksi oleh lathe mesin, dan milling mesin dapat memproduksi brake pads itu setelah lathe mesin menyelesaikan proses produksi. Nah, total salary dari pekerja-pekerjanya dengan total pekerja 463 orang adalah Rp430.727.385.000. Ini adalah kesimpulan dari La Famiglia Capacity, di mana optimal solution yang kelompok kami pilih adalah di mana mesin idle time-nya selama 40 menit, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya selama 38 menit, total working hours-nya adalah 480 menit, di mana proses produksi satu unitnya setelah satu unit itu selesai adalah 12 unit, di mana number finished good di mana satu unitnya ongoing dan diproduksi lagi sebanyak 2.880 unit. Jadi total mesin idle time selama 148 menit. Demikian presentasi kelompok kami dari kelompok POA 5. Sip. Berhasil Mas ya, recordnya ya? Tunggu Mas ya, aku cek dulu Mas.